bersama saya John Lim dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Nancy dari Kota Manado. Saya penyandang disabilitas netra. Halo, hai, apa kabar semuanya peserta webinar? Wah, pagi hari ini semuanya semangat. Luar biasa. Dan ya saya juga di mau sini. menyapa ini sahabat-sahabat di sisi. Apa kabar semuanya? Di sini saya John Lim, penyandang disabilitas netra dan saya ada di Jakarta. Baik, sebelum acara ini dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. 10 sampai 10.03 pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung mestinya, dan setelah itu tim song lagu di sisi yang dibawakan oleh Yunita. Kemudian setelah itu sekilas tentang mana lagu di sisi, dan setelah itu kita ada yel-yel sedikit ya tentang peserta, tentang apa visi dan misi di sisi. Setelah itu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri, dan setelah itu kita akan mengadakan sesi foto sebentar, kemudian kita ada sesi tanya jawab, dan setelah itu ada closing statement dari pembicara, dan setelah itu kita akan memberi kesempatan kepada ketua di sisi untuk memberikan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat. Baik, tidak berlama-lama lagi, ya Sister Nancy, kita akan memulai saja acara ini dengan song di sisi yang akan disampaikan oleh Sister Yunita. Ya Sis ya, oke silakan. Sering merasa sendirian dan tak berarti di dalam keterbatasan. Mencari teman untuk berbagi yang dapat mengerti di tengah kegelisahan. Jangan ragu teman, di sisi ada untukmu. Berikan dukungan untuk hidup yang lebih baik. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Setiap orang diciptakan unik serta berbeda, karena kita berharga. Jadilah pembawa damai, garam dan terang dunia. Hidupmu lebih bermakna. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center,
Demikian song di sisi yang dibawakan oleh Yunita. Nah, sedikit makna tentang lagu song di sisi ini. Song di sisi ini diciptakan oleh seorang tunanetra yang bernama Rini Maiswari yang ada di Jogja sana, dan aransemen dilakukan oleh Brother Febri yang ada di Ambon. Oh ya, saya lupa bahwa kita juga selamat pagi juga buat para pendengar di sisi radio dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat mengikuti webinar ini. Sister Nancy. Iya, Pak John, ya saya lanjut dulu ya, penyandang disabilitas ini netra, ini Brother Ebi ya yang ada di Ambon, Febrian ya, dan yang nyanyikan tadi juga penyandang disabilitas netra dari Kota Manado. Seperti itu ya, informasi buat semua peserta webinar dan sahabat di sisi. Nah, Pak John, tadi kan saya dengar itu di akhir-akhir itu ada tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Itu apa dari di sisi? Ya, itu visi dan misi daripada di sisi dari Disability Care Center. Gimana? Iya, berarti jadi kita buat yel-yel itu Pak John ya? Ya, Bisa supaya ya? menambah semangat, kita buat yel. Peserta webinar sekarang nih supaya lebih semangat. Ayo, semua aktifkan mikrofonnya. Oke, aktifkan. Ayo. 3, 2, 1, sudah aktifkan Dulu, dilatih dulu. Kita yel-yel ya. Kita yel-yel supaya untuk memancing semangat. Ini kalau saya bilang di sisi ya peserta webinar semuanya bilang disabilitas tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Sekali lagi ya, saya kalau saya katakan di sisi, semua katakan disabilitas tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Oke, siap ya? Oke, saya pingin suaranya ini ya. Oke, 1, 2, 3. Di sisi disabilitas tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Waduh, pesertanya ini baru 5.000 orang Pak John. Harusnya suaranya 1.000 orang ini ya. Harus. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Kalau saya sebut di sisi disabilitas tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Yang semangat ya. Oke. 3, 2, 1. Di sisi disabilitas tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Semangat luar biasa. Oke Pak John. Wah, ternyata peserta webinar dan semua pendengar di sisi radio juga bersemangat semuanya ya. Oke, untuk mikrofonnya tolong dinonaktifkan. Nggak berlama-lama lagi nih Pak John. Udah nggak sabar nih. Ya, Oke. Untuk materi kita ini. Para peserta webinar di sisi dan seluruh sahabat-sahabat di sisi, pendengar radio di sisi, hari kali ini adalah webinar di Disability Care Center yang ke-21 dengan tema berani melangkah untuk menggapai sukses ya, berani melangkah untuk menggapai sukses, disampaikan oleh seorang ibu yang luar biasa sekali dari Semarang, Jawa Tengah, yaitu Ibu Rosyanawati Cokro Sudarto, di mana beliau ini sekarang adalah usianya 68 tahun dan beliau ini adalah mengelola beberapa perusahaan ya, diantaranya Serang Burung Walet, dan yang sekarang lebih lagi ini dikerjakan di seluruh Indonesia, yaitu Haji Bandeng Cabuduri ya, Bandeng Cabuduri yang ada di Semarang dan dijual, dipasarkan di seluruh Indonesia. Beliau ini adalah lulusan Universitas Diponegoro ya, dan pernah berkarya di Bandung di perusahaan Pak Sudono Salim sebagai marketing manager. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan mic kepada Ibu Rosyanawati Cokro Sudarto untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu.
Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Wah, Bisa, jelas bisa, Bu. sekali, Bu. Selamat pagi semua para pendengar radio di sisi yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pagi hari ini untuk mengisi acara Webinar Business dengan tema berani melangkah menggapai sukses. Ya, di dalam mengisi materi ini tentu saja saya harus merenung, mengingat kembali dahulu saya berangkat dari mana kok sampai sekarang begitu ya. Nah, di dalam gambaran penyampaian saya ini, saya cuma ingin memberikan suatu gambaran pendahuluan. Sama-sama orang sekolah di sebuah universitas, bersama-sama lulus sarjana. Ada yang berani langsung jadi wira swasta, tapi ada yang menjadi tenaga profesional di sebuah perusahaan. Ya, ada juga anak orang kaya yang siap modal, tapi tidak berani untuk berwirausaha. Sementara ada anak orang yang sederhana, tapi berani berwirausaha walaupun kecil-kecilan. Mengapa bisa demikian? Kok bisa beda-beda? Walaupun kondisinya sama, tapi kok hasilnya bisa berbeda-beda. Saya mencoba untuk mengetahui, memilah apa yang mendukung, apa yang sebaiknya kita ketahui dalam melangkah untuk menggapai sukses itu. Saya jadikan 4 subtema. Subtema yang pertama itu kita, ya, orang-orang yang akan menjadi orang sukses harus mengenali diri sendiri. Subtema yang pertama tuh kita harus bisa mengenali diri sendiri. Contohnya di bidang apa? Bisakah saya ini mengatasi rasa takut? Bisakah saya ini tidak ragu-ragu? Biasanya orang takut itu untuk memulai sesuatu itu takut gagal. Nah, padahal orang takut itu sama saja dengan mengaku kalah sebelum perang. Ya, bagaimana kita harus mengalahkan rasa takut? Sebab gagal, takut gagal kan? Gagal itu bukan hal yang memalukan. Karena kegagalan itu adalah suatu pelajaran. Asal kita bisa bangkit lagi dan belajar dari kegagalan yang lalu, maka bisa jadi berhasil. Itu catatan nomor 1, mengenali diri sendiri. Yang kedua, bisakah mengalahkan rasa minder? Kita manusia, tidak ada yang sempurna. Kita tahu apa kekurangan kita. Nah, bisakah kita ini mengalahkan rasa minder, rasa rendah diri? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dunia tidak ada orang yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Tetapi mari kita mengelola supaya kita tidak rendah diri. Karena kalau rendah diri itu merugikan diri sendiri, menjadi penghalang untuk maju. Nah, di dalam membahas topik hal ini, saya jadi teringat mengenai karirnya Bapak Tukul Arwana, orang Semarang itu. Dulu dia itu, maaf ya, dalam kondisi yang kekurangan. Dia pun latar belakangnya seorang supir angkot. Berarti pas-pasan lah hidupnya mengalir begitu saja. Kalau dilihat wajah, ya mungkin orang bilang biasa atau cenderung aneh gitulah ya. Ada yang tidak, ya kurang pas begitu. Bukan, maaf ya, bukan merendahkan, tetapi kita berbicara karena ingin mengangkat fakta bahwa orang dengan kondisi yang kekurangan, penuh kekurangan, tidak sempurnaan, bisa menjadi orang bahkan nomor 1 di dunia komedi seluruh Indonesia. Jadi Pak Tukul Arwana itu kan dulunya supir angkot, lalu mencoba berangkat ke kota Jakarta untuk mengadu nasib. Nah, di sanalah dia bertemu dengan teman-temannya, dan singkatnya kata, dia berani tampil walaupun ada kekurangan. Dia tidak minder. Dia menjadi komedian yang sangat berhasil.
bahkan presenter nomor 1 di dunia pertelevisian dengan judul Empat Mata. Ya, tahun 2006 itu semua rakyat Indonesia menanti jam tayangnya Empat Mata, termasuk saya juga. Mengagumi, ikut bangga melihat dia yang begitu pede. Nah, itu orang sukses tuh gitu, pede. Kalau minder, nggak bisa ya, nggak bisa. Minder adalah menjadi penghalang untuk kita berkarya apapun. Oke, langkah yang harus kita mengenali diri sendiri adalah harus punya prinsip. Aku gagal atau sukses itu tergantung dari aku sendiri. Kalau pikiran kita berkata, aku harus sukses, maka seluruh anggota tubuh kita akan mendukung ketujuan itu. Mulai dari otak, akan berpikir bagaimana supaya saya bisa hidup lebih mapan, hidup lebih baik, punya uang, berani berumah tangga. Bagaimana? Ini mulai mikir ya, karena dianya orang tersebut mempunyai prinsip. Gagal atau sukses di tanganku, berarti aku ingin jadi orang sukses. Aku akan berpikir keras bagaimana caranya. Otomatis anggota tubuh yang lainnya, yaitu kaki akan melangkah, tangan akan mengerjakan. Nah, prinsip ini jangan sampai dilupakan supaya kita bisa memulai sesuatu pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang berikut, harus berani mencoba. Ya, harus berani mencoba. Sebab kalau belum mencoba, maka kita tidak bisa tahu hasilnya. Padahal kesempatan datangnya tidak 2 kali. Yang namanya kesempatan 1 kali ada di depan mata kita. Kita tidak mau mengambil kesempatan itu, lewat dah. Dan tidak ada kesempatan yang sama terjadi 2 kali. Kesimpulan, rasa takut itu normal. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikan kamu untuk mencapai tujuan. Oke, ya, subtema yang pertama mengenali diri sendiri, lalu subtema yang kedua membangun mental yang kuat dan tangguh. Membangun mental yang kuat dan tangguh ini tidak bisa dipaksakan oleh orang luar, orang lain. Tetapi yang membangun ya kita sendiri ini. Mentalnya kuat, tangguh ya. Itu ciri khasnya orang yang punya mental kuat itu ulet. Kalau kita mendengar kesaksian para orang-orang berhasil yang besar-besar, orang-orang itu semua punya jiwa ulet. Berani mencoba lagi ketika gagal. Ya, ada nama yang sangat kita kenal yaitu Kolonel Harlan Sanders, pendiri KFC. Ya, itu gagalnya bukan cuma puluhan kali. Untuk bisa mencapai kesuksesan yang sampai mendunia itu, ratusan kali dia gagal dalam membikin resep, dalam memasarkan produk, dalam menembus konsumen. Itu kegagalan demi kegagalan. Dan dia juga seorang anak putus sekolah. Jadi bukan orang sarjana yang pandai, brilian, juara kelas waktu SD, tidak ya. Bapak Sanders ini anak yang putus sekolah. Jadi dia merayap dari tidak punya apa-apa, dari di bawah sekali. Sampai akhirnya dia bisa berhasil mempunyai gerai siap makan saji itu, ayam goreng KFC. Dia saat ini gerainya lebih dari 30.000 dan berada di 150 negara. Ini tidak main-main. Impiannya ini luar biasa kok bisa sampai demikian. Padahal dia ya hanya orang yang biasa saja. Berikut, membangun mental. Tidak saja butuh ulet, tetapi punya prinsip. Kalau orang lain bisa,
saya harus bisa. Ya, jadi kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Orang itu makan apa? Makan nasi, sama. Orang itu kalau tidur gimana? Tidur merem, oh sama. Ya, jadi kalau dia bisa, aku bisa lah. Nah, itu harus ada di dalam diri kita. Karena prinsip ini supaya menjadi motivasi yang baik buat kita. Jadi kita berani melangkah karena punya prinsip, ya orang lain bisa kok. Gitu ya. Itu membangun mental. Lalu, membangun mental yang berikutnya. Ini penting. Tidak suka menunda. Sejak kecil kita sama-sama dulu kecil ya. Ciri khas seorang anak kecil itu suka menunda. Contohnya gini. Ayo, ibu bilang, cepat makan. Ya bu, tapi tidak datang-datang. Asik dengan mainannya. Iya, ini sudah 15 menit loh ibu nunggu. Iya ya, nanti pokoknya. Nah, itu menunda ya. Lebih asik dengan mainannya. Terus lagi berikutnya. Ayo sekarang waktunya mandi. Cepat mandi. Ya bu, tapi tidak datang-datang mandi. Kebiasaan sejak kecil itu suka menunda, harus di stop. Kita sudah beranjak besar, kita sudah menjadi lebih bisa berpikir. Nanti juga harus makan. Nanti juga harus mandi. Sekarang sudah waktunya. Ya mending sekarang lah. Setelah itu beres. Daripada saya tunda nanti. Tahu-tahu juga udah malam. Jadi rugi sendiri. Akhirnya kita bisa berpikir bahwa menunda itu tidak ada hasilnya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di menit-menit yang akan datang. Ya, kalau kita sudah punya rencana mau pergi ke riset pasar misalnya, tapi kok menunda, bisa saja tiba-tiba hujan deras. Nah, malah tertundanya lebih lama lagi. Ini suatu prinsip membangun mental yang kuat dan tangguh, tidak suka menunda, tidak mau malas. Yang berikut, jangan mudah putus asa menghadapi kesulitan. Karena setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kita harus tekun mencari jalan keluarnya. Dan kita jangan takut. Jangan langsung mundur gara-gara lah kok jebule susah ya. Kok tidak seperti yang saya bayangkan ya. Kok ada masalah ini, nanti sebentar lagi masalah ganti. Masalah akan ada terus, tetapi akan ada jalan keluar. Hujan turun itu masalah. Ikan toh pasti berhenti. Tidak ada hujan terus-menerus. Tidak ada masalah yang tidak henti-hentinya setiap detik, setiap menit. Hujan turun, pasti berhenti. Seandainya pun kita harus menerjang hujan, kita putar otak kita. Kita cari bagaimana menerobos kesulitan ini. Karena saya harus pergi ke sana sekarang. Ya ambil payung. Atau pakai jas hujan. Itu kan solusi. Kesulitannya belum pergi. Masih hujan. Tapi kita tetap bisa melaksanakan tugas kita. Ya, jadi mental yang kuat tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Tetapi putar otak, carikan jalan keluarnya. Yang berikut dalam membina, mengupayakan mental yang kuat. Itu harus punya iman percaya kepada Tuhan. Menurut saya pribadi nomor 1 ini, iman percaya kepada Tuhan. Saya yakin setiap kali saya mengerjakan sesuatu, saya menyerahkan kepada Tuhan, tanya, mempersilahkan Tuhan bekerja, dan itu saya punya keyakinan bahwa saya bekerja disertai oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya pasti bisa, karena saya disertai oleh
yang maha kuasa. Maha adalah segala-galanya. Dia tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Di mana kita berada, dia pun ada. Di mana kita berseru tengah malam, tidak juga tidur. Ya, Tuhan tidak sedang tidur. Jadi membuat iman percaya kita ini kepada Tuhan itu menjadikan suatu mental yang kuat. Nanti kalau ada masalah, tidak apa-apa, Tuhan bantu, Tuhan pasti berikan saya hikmat, Tuhan pasti bukakan saya jalan. Sangat membantu sekali bagi saya dalam perjalanan berkarya. Subtema yang kedua, membangun mental yang kuat itu, ya yang pertama mengenali diri sendiri. Nah ini semua kitalah yang bisa mengupayakan. Hanya kita saja yang bisa membentuk kepribadian yang kuat. Subtema yang berikut sudah mulai mendetail, yaitu menyusun strategi. Di dalam menyusun strategi, ya kita berkarya apa saja, saya cuma berpikir harus yang saya suka. Apa ya, yang pekerjaan apa yang saya senang. Nah, saya senang kerajinan tangan, ya oke lah. Saya akan gali kerajinan tangan apa yang bisa dijadikan bisnis. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disebut dalam acara perkenalan singkat, saya ini pengusaha bandeng cabut duri, juga pengusaha sarang burung walet. Itu kerajinan tangan, jujur, sangat jelimet sekali. Tidak ada gurunya lagi. Sama sekali saya melewati riset percobaan. Setiap hari memandangi wajah ikan. Setiap hari memandangi wajah sarang burung. Ini bagaimana supaya bisa bersih. Sarang burung itu penuh pasir, penuh bulu, bulu besar, bulu kecil, bulu halus. Bagaimana sudah rusak, amburadul diambil, dicabuti, karena harus dibasahin. Harus dibentuk lagi seperti kembali sempurna semula. Oh, butuh cetakan ya. Jadi saya pertama kali di dalam menentukan bisnis itu cari apa yang aku suka. Nah, apa? Oh, saya itu seneng kerajinan tangan. Nah, cari itu yang dikembangkan. Apa yang bisa dijual? Nilainya besar. Karena waktu kita terbatas, jadi cari nilai besar. Kalau nilainya kecil, eh, lama menumpuk uang ya, betul ya. Nah, saya katakan kembalikan pada kemampuanmu, pada hobimu, pada kesukaanmu, itu penting nih. Kalau sampai salah pilih, misalnya nih ditentukan, dipaksa nih sama orang tua, kamu harus beternak. Hah?
Bojonegoro bagian ekonomi, saya sadar begitu di wisuda, saya ini kan cuma bawa kertas. Kertas yang namanya ijazah. Pengalaman tidak ada. Jadi pendengar setia di sekolah, di kuliahan. Ya toh, tidak ada praktek kerja. Jadi saya merasa, loh, saya ini lulusan ekonomi, rasanya kok kosong ya, tidak punya bekal apa-apa. Itu saya alami. Bagaimana ya supaya saya bisa maju? Mulailah saya memberanikan diri, oke. Setelah kuliah saya sudah membekali diri dengan teori. Sekarang saya mau cari dunia praktek, yaitu sebuah perusahaan besar. Karena supaya tidak tanggung-tanggung, saya carinya langsung perusahaan besar. Perusahaan besar itu pabrik. Pabrik itu paling besar karena di sana ada mesin, di sana ada keuangan, di sana ada tenaga kerja, di sana ada bahan baku, di sana ada marketing. Nah, yang namanya pabrik itu luas sekali. Nah, saya pengen belajar. Maka saya ke Jakarta, melamar di sebuah raksasa multinasional di grupnya Pak Salim di tahun 80. Itu Salim Group itu orang terkayanya Indonesia waktu itu, Lim Siu Leong. Ya, saya ikut ke dia. Sengaja memang mau cari yang perusahaan besar sekaligus. Dan saya diarahkan oleh tim pelaksananya karena perusahaannya ada 56. Bapak Ibu, ini perusahaan multinasional. Nah, saya ditaruh di marketing manager di pabrik benang, ya, di Bandung. Namanya Tarumatex. Waktu itu perusahaan ini sedang berdiri. Jadi sedang pertama kali memasarkan. Tentu saja saya di training sampai 6 bulan di training. Nah, di dalam kesempatan training itu saya merasa dibekali dengan luar biasa. Kalau dulu kuliah cuma teori, sekarang betul-betul jadi punya praktek. Saya diajarin cara telepon berdering, telepon order masuk. Ya, ada orderan lewat, waktu itu belum ada HP, ya, telepon adanya. Itu sampai nanti orderan tersebut bisa masuk ke pabrik, dipesankan, dibuatkan ke produksi, lalu dites oleh bagian kontrol, tenaga kerja, menggerakkan mesin. Itu saya boleh melihat semuanya. Lalu pengepakan, diapain, lalu diantar, dibukakan nota, ya, untuk penagihan, lalu pembukuannya. Jadi sejak awal bahan baku sampai penjualan, sampai pencatatan piutang, orang penjualannya enggak cash ya, tapi ada utang, jadi kita punya piutang. Nah, semua pengalaman hanya cuma 10 bulan. Itu membuat saya punya wawasan kuat tentang jalannya sebuah pabrik. Dari tidak ada apa-apa menjadi punya produk yang dijual, yang menghasilkan laba, yang bisa untuk mengembalikan investasi. Nah, di situ saya berani memulai suatu usaha. Ya, jadi itu membuat saya berani dalam membuat usaha. Yang pertama itu semestinya itu permen, ya, permen itu bersama suami. Beli pabrik yang sudah jalan, ya, namanya orang baru merangkak lah, kalau ibaratnya belajar berjalan itu sedang merangkak. Beli pabrik dulu, ya, modal kebetulan dari orang tuanya, beli pabrik permen, ya, candy. Nah, di situ dia senang, dia jalan, saya ganti diri saya sendiri sekarang, nggak pakai suami, ya. Ya, mulailah belajar lagi praktek sendiri. Kalau tadi pabrik kan pabriknya orang, tapi saya boleh praktek, boleh melihat, boleh berikut serta, terlibat di dalam kegiatan pabrik itu. Nah, sekarang setelah itu saya mulai
membekali diri saya dulu. Saya bilang sama diri saya, lah semua orang berkarier itu ujung-ujungnya itu jualan. Lah jualan itu yang dijual bisa barang, tapi juga bisa jasa. Jadi saya mulai melirik ambil distributor, Bapak Ibu. Distributor itu kan suatu usaha menyalurkan barang-barang dari pabrik, tapi pabriknya bukan punya saya. Nah, saya ini yang ditunjuk sebagai distributor, penyalur. Jadi dia modali barang, saya dihutangin 2 bulan untuk menjual kembali produk kosmetik waktu itu, ya. Nah, terus di daerah mana saya memasarkan? Di daerah Jawa Tengah. Wah, ya unik di situ ya, belajar pemasaran. Kenapa saya pilih pemasaran? Ya karena ingin belajar. Besok kalau aku punya pabrik, harus jualan. Nah, ini aku sudah latihan jualan. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak tergelincir dengan modal yang besar, ya ini caranya saya merangkak. Ya, karena saya kan anak yatim umur 17 sudah tidak punya apa-apa. Jadi saya kan tidak ada modal. Ya. Jadi yang tadi saya cerita Candy itu kan orang tuanya suami. Tapi bagi diri saya tidak ada yang memodali karena saya ini anak yatim. Tetapi uang hasil tadi kerja sama di Jakarta. Nah, itu dikumpulin uang kecil tapi ada, ya itu dijadikan modal awal perusahaan distribusi. Kan distribusi lebih murah ya, termasuk usaha jasa ya. Jadi kalau kita memulai usaha ya setelah membekali diri dengan kuliah, dengan praktek, memperlengkapi diri, kita mulai menentukan apa ya usaha kecil apa ya yang aku akan jalankan ya. Tadi sudah saya kasih contoh-contoh ya, harus yang senang ya gitu-gitu. Untuk menghindari korban modal yang besar, mulailah dengan usaha yang kecil, pakai modal yang kecil dulu, jadinya tidak langsung gulung tikar. Jangan mulai usaha dengan berhutang. Ini pantang ini. Buat saya perempuan yang sangat hati-hati, saya pantang berhutang. Walaupun uangnya kecil, ya mari kita pakai uang kecil itu sebagai modal. Dulu saya memulai usaha sarang burung itu, jujur ya, hanya cuma punya uang beli 1 kilo. Karena memang sarang burung mahal ya. Hasil dari bekerja itu uangnya kecil, 10 bulan Pak ya. Saya kumpulkan lalu saya mulailah usaha sarang burung itu. Sarang burung adalah suatu produk kesehatan yang mahal harganya. Bapak Ibu saudara-saudari mungkin sudah pernah mendengar sarang burung walet. Nah, itu saya bersihkan 1 kilo. Tidak ada yang ngajarin. Tapi saya tahu ini masa depan, ini uang besar. Ini kalau dikerjakan sendiri tidak ada pencurian, tidak ada kegagalan di dalam pemasaran, pasti bisa berkembang. Singkatnya kata ya, saya memulai saya dengan yang kecil itu, tetapi dari kecil hanya saya sendiri mulai merekrut 3 orang tambahan, lalu menjadi 5, lalu menjadi 20, sampai singkat kata 300 orang terlibat di dalam dagang. Dan perdagangan itu sangat menarik karena waktu itu boom sekali, sehingga membuat saya cepat naik, punya uang modal lah gitu. Tetapi pekerjaan itu yang paling safe adalah yang jasa ya, jasa membersihkan sarang burung itu kan jasa, potong rambut itu kan jasa ya, penjahit ya. Nah, saya juga terapkan tadi ya, memulai usaha dari skala kecil dahulu itu ke anak saya lagi. Begitu anak laki saya itu selesai sekolah, kuliah di UPH, Mami, saya sudah selesai kuliah, sudah di rumah, sekarang enaknya kerja apa? Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman ya. Saya ajak dia di pinggir jalan.
Coba hitung berapa buah mobil selama 2 menit. Lalu dia menghitung. Ya sekitar 60-an lah. Itu calon konsumen. 2 menit 60. 1 jam berapa? Artinya jumlah mobil banyak enggak? Ya banyak sekali. Lah ya, itu pangsa pasarmu. Lu piye toh? Suruh bikin mobil? Bukan. Mulailah dengan yang kecil. Jasa mencuci mobil. Hah? Dia mendelik. Mami kok menghina, kok aku disuruh cuci mobil? Lah yang suruh kamu usahanya cuci mobil di siapa? Saya ingin arahkan kamu punya usaha pencucian mobil. Jadi bukan kamu jadi tukang cuci mobil. Beda kan? Dia mulai mengerti. Tuh, ada tanah di sebelah rumah. Pakai. Lah tapi aku nggak bisa. Bagaimana cara nyuci mobil? Ya tuh tanya Pak Supir. Loh, tanya Pak Supir ya. Terus iya nih setelah itu. Terus bapaknya datang. Sana lu sana. Pergi beli lisensi. Lisensi, merek dagang. Cucian mobil yang sudah berkembang. Nah, kamu beli tuh lisensinya. Gitu. Dia mulai terbuka wawasannya. Artinya beli lisensi itu beli manajemen. Ada suatu merek dagang cucian mobil yang paling top pertama kali boom di kota Jakarta. Itu namanya Auto Bridal. Nah, anak saya terus melirik Auto Bridal itu. Cabangnya ada di mana-mana. Lalu dia beli lisensinya murah karena jasa sih ya. Jadi terbelilah, terjangkau maksud saya. Tapi kalau yang bukan jasa tentunya ya lebih mahal lagi. Nah, ini karena beli lisensi merek dagang yang sudah terkenal itu sangat menyenangkan sekali. Disitulah dia diajarin manajemen. Tadi kan lulus sekolah kan teori ya, dia bagian akuntansi, dia senang hitung-hitung. Dia diajarin cara membukukan, caranya menggaji karyawan sampai semua singkat kata lewat komputer ya. Karena itu kan sudah zaman anak saya sudah tidak seperti saya. Sudah computerized lah ya kalau zaman sekarang itu. Nah, diajari cara mencuci mobil yang benar, diajari cara merekrut tenaga kerja untuk menjadi pelaksana cucian mobil, diajari cara salon mobil ya, menggilapkan, membersihkan dari luar sampai dalam sampai bawah, semua mesin yang diperlukan apa itu semua kan diberitahu oleh si yang jual lisensi, dalam hal ini Auto Bridal. Dia senang sekali karena sama-sama muda ya, dia tekuni. Udah di training, ditungguin kerja selama 1 minggu. Sukses ya, kota Semarang belum ada cucian mobil gitu. Wah, sekali, terkenal sekali namanya di kota Semarang itu, pelanggannya langsung banyak sekalinya. Ketika yang mentraining pulang, saya panggil dia. Sekarang kamu bawa lap. Kamu cobain lap mobil itu sendiri, pakai tanganmu sendiri. Di samping-sampingnya itu ya tenaga kerjamu. Tapi kamu harus bisa. Jadi kan kamu sudah diajarin tuh. Praktekkan bersama karyawanmu. Wah, cara itu tepat sekali. Membuat karyawan itu sadar bahwa, oh bosku tuh bisa jebule. Nggak cuma curuan, tapi menguasai medan. Nanti obat-obatannya dia yang beli, dia yang ngajari beli di mana. Nah, singkatnya kata, dia jadi dihargain oleh bawahannya. Nggak ada yang males-males atau kerja jorok-jorok, itu nggak ada. Bener-bener dia pekerjanya itu menghargai tuannya gitulah. Padahal anak saya itu badannya kecil, orangnya tuh baby face, seperti anak umur 17 tahun gitu sampai sekarang itu. Orang-orang bilang kok orang nggak bisa tua gitu. Nah, bayangkan baby face, badan kecil tapi bisa dihargai. Sampai ada ya dia pakai tenaga pengaman Brimob ya. Itu untuk keamanan lah ya, untuk keamanan. Si Brimob itu kalau ketemu saya cuma bilang gini, wah Bu, luar biasa anak ibu.
itu karyawan ya, ndak ada loh yang berani nganggur, ndak ada loh yang berani apa mm, apa tuh mogok atau komplain-komplain atau males-males. Semua menghargai loh, luar biasa itu wibawanya. Saya cuma senyum-senyum. Dia tuh ndak pernah marah. Ya memang kan pemimpin itu tidak harus marah kan. Tetapi pemimpin memberi pengertian itu harus. Tetapi marah itu keliru. Marah itu menimbulkan sakit hati, membuat orang malah berontak. Dan orang berontak, kalau orang gitu kasar, ya yang diberontakin mobil orang, kan? Jelek kan akibatnya? Nah, karena itu, dengan kesabaran, dengan kepengertian, itu menjadi pemimpin yang lebih dihargai. Ya, Bapak Ibu, saya kembali ke strategi setelah memulai usaha kecil, kita mulailah mengadakan analisa itu SWOT. Kalau sekolah ekonomi bilang tuh S-nya itu kekuatan. Seperti kalau saya lihat praktekan ini di tempat praktek cucian mobil ini, S itu SWOT, kekuatannya strengthen ya, kekuatan. Karena berada di lokasi tengah kota. Itu suatu kekuatan. Ya, itu harus diberi nilai yang besar. Lalu kualitas. Bisa jaga kualitas. Itu penting. Itu menjadi kekuatan sebuah perusahaan. Baik perusahaan produksi fisik maupun jasa, menjadi kekuatan adalah kualitas. Jaga. Ya, teknologi. Kalau kita mengikuti teknologi, kita tidak tertinggal. Itu kekuatan. Nah, kelemahannya apa? Itu kita harus pelajari. Setelah bekerja, kita harus evaluasi. Itu kelemahan kita kemarin itu apa ya? Misalnya, oh, kelemahannya ada di dalam kimia yang kita pakai, ada yang lebih bagus. Harganya lebih mahal. Oke, cari. Jadikan itu kekuatan. Analisa peluang, opportunity itu ya, O-nya itu peluang. Bagaimana kita bisa meningkatkan peluang? Oh ya, harus punya relasi yang luas. Relasi saya adalah harus dibina mulai sekarang. Kita berkenalan, bersosialisasi, membagikan keberadaan kita semakin luas lagi. Kita mempublikasikan, mengambil peluang semua mobil boleh cuci di sini. Nah, itu saya terapkan dengan cucian mobil karena saya sedang membahas soal cucian mobil ya. Lalu kita juga harus mikir, sudah jadi perusahaannya, harus tetap berpikir. SWOT itu SWOT ya, yang T itu street. Street itu apa artinya? Ancaman. Di dalam semua usaha pasti ada ancaman. Lah, ancamannya apa? Timbulnya pesaing-pesaing baru. Artinya, usahanya sama, tetapi yang kerja orang banyak. Nah, ini ancaman buat kita. Nah, kalau kita tidak ngerti ada ancaman, tetap duduk manis di meja, pulang kantor pulang, adem ayem, pokoknya tukang tadi masih kerja, tidak sadar ada ancaman, ya tahu-tahu berkurang pendapatannya karena anggotanya lebih berkurang, yang ikut cuci lebih turun lagi, yang dulu anggota sekarang tidak anggota. Nah, meritili bisa turun. Nah, ini kalau pengusaha tidak sadar bahwa ada ancaman usaha, cukup berbahaya ya. Kita tadi sudah membina diri kita, sudah kuat, tapi salah di strategi ya, enggak jadi berhasil ya, enggak menjadi sukses. Tetap kita harus waspada, ada ancaman usaha. Nah, kalau sudah ada ancaman usaha, terus sudah ada mulai menurun, terus kita putus asa, gulung tikar. Enggak, cari jalan. Bagaimana? Ya, bagaimana? Oh, ya, kita buka membership. Ya, pasang membership. Nah, ini golongan muda nih, nggak punya supir semua. Harus segera
Baik ini, kaum muda itu kalau suruh cuci mobilnya ogah. Nah, deketi golongan muda, pergi ke tempat tenis court, tenis ban, badminton ya. Pokoknya mari kita carikan jalan keluar. Ketika menghadapi masalah, ancaman itu masalah, cari jalan keluar. Jangan duduk manis. Kalau duduk manis, tahu-tahu omset habis. Siapa yang salah? Ya diri kita sendiri. Ya, jadi kita benar-benar harus selalu menganalisa kekuatan kita, kelemahan kita, peluang apa yang bisa kita pakai ya. Wah, itu peluangnya itu mungkin mobil-mobil polisi misalnya. Ya, ya kita tekati ya. Atau mobil-mobil mana? Mobil rumah sakit. Ya mari kita datangi cucinya mobil sama siapa gitu-gitulah, dijadikan anggota, diberi fasilitas. Ya demikianlah contoh-contoh orang bertahan. Nah, di dalam membuat memiliki sebuah usaha itu riset pasar itu juga diperlukan. Kita jangan mengambil produk yang keliru, salah pilih. Tetap sebelum memilih produk, kita harus adakan riset pasar. Kita mempelajari pasar. Pasar itu siapa toh? Bukan pasar tradisional yang kita pergi ke pasar. Maksudnya pangsa calon konsumen kita itu loh. Kalau kita mau bekerja, membuat barang, kan kita menghasilkan barang, entah itu jasa, entah itu berupa barang. Nah, calon konsumennya itu loh, kita tuh harus tahu kebutuhan mereka, tahu keinginan mereka. Ya, kayak riset pasar, calon konsumen yang tadi, kenapa saya ajak anak saya ke pinggir jalan untuk menghitung mobil? Ya karena itu termasuk dalam kegiatan riset pasar. Setelah dia tahu bahwa mobil, dia tuh lihat mobil ya setiap hari lah, dia juga naik mobil. Tetapi kan tidak terenung, tidak terbesit, tidak terpikirkan bahwa itu objek calon konsumen. Pokok tahunya, wah tadi aku ke sini macet, udah sehari-hari lihat mobil ya. Tadi ada tabrakan, kecelakaan. Ya sebagai objek tontonan, objek segitu saja. Dia belum sadar bahwa itu calon konsumen. Semula kan begitu. Itu yang namanya riset pasar. Ya. Saya pun waktu bergerak di sarang burung walet, saya juga riset pasar. Saya tanya pada diri saya sendiri. Semua orang tuh kok kepengennya sehat, kuat, nggak sakit. Nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda kepengennya sehat. Saya juga mau terlibat di dalam membuat sesuatu yang sehat. Nah, lahirlah sarang burung walet. Itu saya tekuni, ya. Tekuni setelah jalan lancar 5 tahun, saya terus mikir lagi. Ini kan pasarnya luar negeri. Ini kan pasarnya orang-orang di sana, Amerika, Cina, Taiwan, Hong Kong. Nah terus bagi dalam negeri aku apa? Aku sumbang apa? Kalau untuk kesehatan, aku tuh orang yang paling sadar kesehatan. Pelihara kesehatan sungguh, diriku tuh seperti itu. Lalu saya istilahnya itu merenung dapat hikmat dari Tuhan, melahirkan bandeng cabut duri. Dari belum ada apa-apa. Adanya itu bandeng presto. Lah bandeng presto itu kan di mesin, pakai alat presto, dimasak dengan suhu tinggi, dengan tekanan besar, sehingga durinya lembut, durinya bisa dimakan, walaupun tetap ada di dalam ikan. Tapi kan dia di presto, pakai mesin kukus besar yang pakai tekanan tinggi dan waktu yang lama. Lah itu kalau sudah kena tekanan tinggi, waktu yang lama, lah semua vitamin, mineral, omega 3 rusak semua. Sepertinya makan bandeng itu sehat, gara-gara bandengnya di presto, ya enggak jadi sehat lah. Paling dapat kalsiumnya saja dari tulangnya. Betul? Nah, saya mulai merenung, aku mau yang sehat.
Lah kalau aku bisa ke restoran beli gurami langsung dimakan. Ya, oke lah. Semua orang paling ogah makan bandeng karena durinya banyak. Ya, itu aja saya cabutin. Ya, puji Tuhan semua selesai. Eh, saya istilahnya sampai hari ini masih dikenal dengan kualitas paling baik untuk jenis bandeng cabut duri. Jadi setiap ada restoran keluar pasti cari saya. Kokinya itu sudah tular menular, sudah kenal nomor telepon saya sehingga sudah secara otomatis konsumen itu bertambah terus. Nah, begitu Bapak Ibu memulai usaha, juga kalau sudah jalan harus fleksibel. Kalau ada strategi yang keliru atau kuno, ya mari kita perbaharui dengan fleksibel, jangan pegang kuno terus ya. Tetapi kalau memang sabut duri ini dan sarang burung itu memang tidak mungkin diwakilkan oleh mesin. Kita harus pandai-pandai merawat karyawan karena tidak akan mungkin digantikan oleh mesin. Duri itu dicabut pakai penset itu satu persatu sampai nol. Bulu pada sarang burung walet itu dicabut pakai satu persatu, ya. Nah, itu strategi yang kita pakai. Yang subtema berikut mengelola waktu yang efektif. Buat daftar prioritas ya. Artinya tentukan apa yang harus dilakukan. Apa saja sih yang harus saya lakukan untuk membuat suatu usaha? Oh, saya harus menentukan produknya apa. Terus saya harus analisa pasar. Siapa targetnya pelanggan saya itu. Saya harus tentukan, harus hitung berapa harga pokoknya. Saya ini kan mau bikin jadi catering loh. Catering itu loh, masakan rumahan lalu dikirim siapa berlangganan. Nah, kalau begitu saya akan tentukan usaha catering. Lalu konsumen saya siapa? Ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini mulai dikertaskan ya, ditulis. Terus harga, kalau saya membuat pepes itu harga pokoknya berapa? Maaf, saya juga terlibat catering soalnya. Bandeng cabut suri saya itu juga akhirnya menjadi catering. Nah, alias jual masakan jadi pesanan ya, itu harga pokoknya berapa, dijual berapa. Ini step by step yang harus kita hitam putihkan ya. Uji coba pasar, kayak kasihkan ke teman-teman ya. Semula pertama semua kok bilang enak, oh saya mulai berani menjual ke tetangga, ke kolega, menjual. Lama-lama, oh kok semua kok bilang enak, enggak ada satupun bilang enggak enak. Langsung beranikan diri mengurus izin-izin. Nah, ini penting. Ini butuh waktu lama. PIRT, surat halal, dan seterusnya, izin usaha siup ya. Nah, Bapak Ibu memulai suatu usaha lengkap sampai berdiri harus punya izin, ya toh. Nah, kalau masih di bawah, omsetnya masih rendah, memang tidak harus menjadi wajib pajak. Perusahaan perseorangan itu tanpa kena pajak PPN karena masih di bawah omset yang ditentukan oleh perpajakan. Bapak Ibu membuat catatan step by step, mengatakan ada 7 step ya. Menentukan produk, menganalisa konsumen, hitung harga pokok, menguji pasar ya. Kesukaannya apa? Ini orang Semarang paling seneng pepes. Oke, saya pakai pepes. Anak muda ini paling seneng bakar-bakar. Ya, saya buat keropok gitu ya. Bakar gitu. Pokoknya harus melihat konsumen. Dia tertariknya trennya apa gitu. Terus urus izin-izin ini lama loh Bapak Ibu, 2 bulan kira-kira ya. Ini harus diplot. Yang ini 1 hari, yang ini 1 minggu. Nah, untuk izin-izin ini 2 minggu, gitu. Itu namanya mengelola waktu yang efektif, terarah,
tidak buang waktu percuma. Setelah itu kita mulai bekerja, bidang usahanya sudah awal sampai selesai, sampai tengah sukses, kita kok tambah besar, harus berani pakai tenaga kerja, ya toh? Jadi catering, dulu sendiri yang belanja, masak, beli bahan, ngeracik, menjual potong-potong, kupas-kupas, menjual sendiri, cuci-cuci piring, gerabah sendiri. Nah, sekarang pelanggannya sudah banyak, mulai cari tenaga kerja, menggantikan yang inti kita yang masak, yang lain tenaga kerja. Buka warung ya begitu, warung makan pun ya harus begitu. Memulai sesuatu dengan yang kecil tetapi mantap, itu akan bisa menggelinding menjadi besar. Kalau usaha pabrik kita kok menjadi besar, nah mulai kenalkan teknologi mesin-mesin seperti pabrik permen, dulu dipuntiri pakai tangan orang, sekarang pakai mesin gitu tak? Supaya apa? Waktunya lebih efektif dan lebih produktivitasnya tinggi, otomatis hasilnya lebih banyak. Ya, mungkin waktu ini saya lanjutkan sedikit dengan kesimpulan. Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang sukses adalah orang yang mau terus belajar dari kegagalannya. Ya, Bapak Ibu, jangan takut gagal. Gagal itu menjadi pelajaran sehingga kita boleh maju. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu penting. Yang berikut kesimpulan saya buat, untuk memulai karier, kita harus punya tekad dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu ini penting sekali. Tekad itu apa? Tekad itu kemauan, kesadaran, punya pola pikir yang pasti. Saya harus mandiri, saya harus kerja keras. Nah, setelah punya tekad yang kuat, lalu mempersiapkan diri. Ya, ini saya akan kesaksian sedikit. Saya yatim. Umur 17 tahun ketika duduk di SMA 1, saya perempuan paling kecil. Hati saya bukan pemberani, saya aslinya adalah penakut, aslinya. Gara-gara ketika mami saya melihat papi saya meninggal mendadak, itu pas di depan mata saya, dia teriak-teriak, aku kok kamu tinggal, aku membesarkan anak pakai apa? Karena mami itu wanita rumah tangga, anak 6 yang hanya tahu dapur, tidak pernah pergi ke kantor papa. Papa kerja apa, tidak tahu. Perdagangan tahunya, tapi apa? Beras tahunya, palawija tahunya. Tetapi dia tidak tahu seluk-beluknya. Oke? Nah, ketika mami saya berteriak seperti itu, saya sebagai anak umur 17 tahun, merekam di otak, dengan apa aku harus membesarkan anak-anak, dengan apa, bagaimana aku harus menyekolahkan anak-anak, nempel di dalam otak saya. Terus saya bilang sama diri saya, besok kalau aku besar, kalau aku sudah waktunya, aku harus jadi wanita karier. Aku tidak akan bergantung 1 rupiah pun uang dari suamiku. Aku tidak akan bergantung uang sedikit pun dari orang tua. Itu namanya tekad dari dalam. Ya, tekad itu memacu kita untuk melangkah, mempersiapkan diri dan mencapai tujuan. Dan memang betul ya, saya ini orang yang sangat biasa lah. Sangat biasa. Tetapi dengan tekad itu saja memampukan saya bisa menjadi wanita kariernya dari membekali diri di sekolah, lalu praktek di sebuah perusahaan besar, lalu akhirnya membuat usaha yang jasa dulu, lalu dan lain-lain. Itu sampai berani pegang 4 perusahaan pribadi 1 orang tuh, pemiliknya saya sendiri. Ada rumah kos yang saya anggap waktu saya cukup. Karena saya kan tetap jalan, pabrik walet harus jalan, pabrik bandeng cabut duri harus jalan, rumah kos harus jalan.
karena sudah dibangun. Nah, kenapa saya pilih itu? Ya karena supaya waktu saya cukup gitu, semua bisa tertangani. Nah, itu sharing saya, Bapak Ibu. Semoga harapan saya dapat membuka wawasan dan bisa memberi motivasi yang tepat untuk Bapak Ibu tidak menyerah dengan keadaan tetapi semakin berani melangkah. Oke, Pak John, saya persilahkan kembali. Oke, terima kasih Ibu Rosiana Wati yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Para peserta webinar dan sahabat-sahabat di CCC Radio. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan buat para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu harus disertai dengan angkat tangan lebih dahulu. Dan saya minta kepada Sis Rosia ya untuk membantu melihat siapa yang mengangkat tangan. Dan buat Ibu Rosiana, itu pertanyaan mau dijawab satu-satu langsung atau mau dijawab sebelum dulu. kita masuk ke materi Pak John, kita foto dulu Pak John. Oh iya, foto dulu ya. Webinar. Oh iya, kita foto dulu bareng. Ya Bu ya, kita foto bareng ya Bu ya. Kita foto dulu ya. Caranya gimana saya nggak ngerti, maaf. Untuk bisa foto itu bagaimana saya nggak ngerti. Ya, itu kameranya enggak, ada yang dibuka. bagian foto Bu. Ada nanti yang fotoin Bu. Ibu Jadi, tinggal buka aktifkan kamera aja. Bu. Iya. Kameranya di sebelah mana? Sebelah mikrofon. Saya tidak menjumpai. Ada gambar Saya hanya menjumpai tulisan seperti ini. Tengah nama Rosiana sedang ngomong ya. Lalu bawahnya itu mikrofon bisukan. Lalu sebelah kiri. Lalu di bawahnya itu angkat tangan. Lalu ke kanannya audio. Sudah habis. Oh, tidak ada kamera ya? Ada gambar kamera enggak, Bu? Di Tidak ada. deretan. Oh iya, Di sudah. sebelahnya mikrofon biasanya. Tidak ada. Mungkin iPhone berbeda. Oh, Saya tidak ngerti. oh sampai Tidak pakai ada. iPhone. Bapak, Teman-teman yang punya iPhone, tolong. Iya. Dede lihat tuh. Baik, dibuka ya kameranya ya, kita foto ya buat Iya, kenang-kenangan. buat peserta webinar, kita foto bareng dulu ya. Buat Tadi Pak Ibu Finan Rosiana bisa kok. Tidak bisa itu saya. Saya kok betul-betul nggak ngerti yang mana karena hanya tampak itu. Kak Vena, tolong fotoin ya. Ya, silakan buka kameranya semua. Boleh. Silakan buka kameranya. Kanan sih belum buka kamera. Iya, kamera saya udah nggak bisa sis terus ya. Ya. Dari Oh iya. Mari kita buka ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ini slide berikutnya bagaimana ya? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih, Kak Vena. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Kak Vena. Ya, sama-sama. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya si Nancy ya. Dan Iya, kepada betul. Ibu Rosiana, apakah mau dijawab satu-satu atau per 3 orang? Saya senang satu-satu, tidak apa-apa, Pak. Supaya Mau tidak lupa. satu-satu. Supaya tidak lupa. Iya. Iya. Tapi biasanya bagaimana Pak John biasanya? Satu-satu aja nggak apa-apa Bu, boleh. Tidak apa-apa. Oke ya. Tergantung narasumber itu, Bu. Iya. Oke. Ada yang suka 3, ada yang suka 1. Iya. Begitu. Oke, Sis Rosia satu-satu. nanti bisa minta tolong 3 orang dulu disebut nama-namanya tapi Oke. satu-satu yang bertanya gitu. Oh, Oke. Iya. Oke, silakan siswa siapa tuh? Iya. Itu kayaknya sudah ada yang tangga tangan tuh. Iya, sebentar, Kak. Ini ada Kak Magdalena Simanjuntak dan Kak Rachel. Nah, jadi iya. Kak Magdalena dulu ya. Silakan. Silakan.
Sister Madalena. Ya, selamat pagi. Kedengaran nggak ya suaranya? Kedengaran, Kedengaran. Ibu. Kedengaran. Izin Ibu, perkenalkan saya Magdalena Simanjuntak dari Bandung, mau bertanya. Saya tadi terkesan dengan closing kesimpulan lah ya yang Ibu bilang. Tidak ada orang hebat itu tanpa kegagalan, intinya begitu. Iya, betul. Ibu kan sebagai pengusaha yang sudah menjalani itu, ya. Iya. Yang saya tanyakan itu tantangan terbesar apa yang pernah Ibu alami dan bagaimana sih Bu cara Ibu bisa keluar, bangkit lagi semangatnya setelah menghadapi kegagalan itu. Seperti itu, Bu. Jadi kalau jenis tantangannya apa itu kan tergantung dari usahanya kita waktu itu apa ya, betul ya. Bagi saya yang paling terkesan untuk suatu masalah yang besar bagi saya itu menghutangi orang tapi dikemplang. Betul, Bu? Itu kan masalah ya, Bu. Kita memberi sarang burung itu sistemnya itu titip jual. Orangnya itu berada di luar negeri. Dan kita tidak tahu siapa dia, tidak kenal. Rumahnya di mana, tidak ada. Itu bisnis yang sangat berbahaya sekali, bukan? Tapi saya bisa berani, heran enggak? Aneh, saya juga heran. Itu menghutangi uang bukan puluhan ribu, tapi puluhan juta. Jadi enggak kenal itu anak siapa, orang siapa, jualannya bagaimana, enggak tahu semuanya. Pokok minta barang dikirim. Ini tantangan. Mungkin Ibu mendengar, oh kok ngawur ya. Tapi bisnis sarang burung kayak gitu, Bu. Loh, warung makan aja ya, warung makan yang paling sederhana. Warung makan yang paling sederhana. Itu bapak-bapak pinggir jalan lewat itu pada ngutang juga banyak, Bu. Kelihatannya kita pikir, wih, enak juga tuh laris tuh. Yang nongkrong banyak tuh. Itu banyak yang hutang. Nah, jadi permasalahan utama bagi seorang yang berwirausaha itu masalah hutang. Tidak terbayar alias tidak terbayar. Nah, saya ada pabrik es batu ya. Itu juga sama saja tidak terbayar. Banyak. Jadi kalau Ibu tanya, permasalahan apa yang pernah dihadapi? Ya, sehari-hari itu masalah hutang tidak dibayar. Ya sekarang, kok masih tetap jalan? Kok tetap masih mau? Kok nggak ditutup aja? Terus terang. Kok nggak cerah? Nah ya, mungkin Ibu pun juga tanya, kok nggak cerah? Ya itu tadi, ulet. Berusaha dengan cara ulet, tidak putus asa, berani mencoba lagi, tapi jangan sampai kita gagal lagi. Artinya apa? Tadi sudah tahu si A ngemplang, ya jangan dijuali si A-nya, gitu maksud saya. Kita cari customer lain, gitu maksud saya. Jadi ada masalah besar sekali, tapi jangan membuat terus kita putus asa. Kita cari jalan. Apakah sudah cukup jawabannya atau kurang, Ibu Mahda? Iya Bu, itu sih karena kan pasti ada tantangan, tapi caranya itu yang apa sih? Yang seringkali kan jadi bikin stagnan tuh di situ. Tapi terima kasih untuk jawabannya Ibu. Mungkin kalau Ibu ada masalah contoh, mungkin bisa membantu saya. Belum Bu, saya belum ada usaha. Iya. Mudah-mudahan setelah mendengar ini jadi berani ya Bu ya. Usaha itu dari apa yang kita ada. Jangan dari apa yang kita tidak ada. Yang kita ada, yang kita gali. Gitu. Siap. Punya hobi apa? Nomor 1 tanya ke diri itu. Kesenangannya itu apa gitu. Itu nomor 1 penting. Terus kemampuannya aku tuh apa? Kayak tadi saya bilang, aku tuh kemampuannya, kesenangannya itu kerajinan tangan. Nah, itu gitu. Nah, dari tanganku ini membuat satu hasil karya yang menghasilkan uang,
apa gitu. Nah, yang bisa menghasilkan uang, kalau yang uangnya besar yang mana? Gitu. Jadi itu bertanya dengan diri sendiri. Mm-mm. Iya, Bu. Saya suka Ya. tanam sih, Bu. Nanam. Tanam menanam berarti perkebunan ya. Iya, cuman mati semua, Bu, yang saya tanam. Tunggu, Ibu tinggalnya kebunnya itu ada di pegunungan atau di kota? Enggak, Bu. Saya tuh cuma tanam-tanam di pot kayak 1 biji kacang hijau. Itu. Habis itu datang ayam di jadi nggak ada yang minum. Nah, itu namanya kesulitan datang, tapi Ibu harus pinter-pinter cari jalan. Dikasih pagar, Bu. Nah, kan gitu toh. Atau ayamnya jangan diumbar, tapi dikandangin. Itu kan solusi. Iya, masalahnya tetangga, Bu. Ayam tetangga, oh ya gitu, pagernya di tempatmu aja, di pot-pot itu. Ya, dikembangkan ya, perkebunan baik untuk mandiri. Makan mandiri itu anjurannya Pak Prabowo sekarang kan, makan dari kebun sendiri. Sekarang kelihatannya Ibu tinggal di mana ini? Di kota, di Bengkulu, di kotanya. Nah, itu ya. Itu kan di kecamatan itu kan pernah dianjurkan program pemerintah, dikasih benih apa untuk orang kota, menanam di lahan pekarangan rumah sendiri-sendiri. Nah, cari produk yang mahal supaya tidak usah beli, tapi bisa sendiri-sendiri. Contoh paling gampang, cabai. Cabai itu paling mahal, tapi sangat diperlukan. Ya mari pakai lahan yang sedikit itu menanam cabai. Nah, kalau tingkatnya tingkat 1 di tanah cuma dapat sedikit, ya mari di tingkat 2. Di level seperti tangga, tingkat 3, 4 sampai kita bisa dapat potnya bisa jadi 30. Tadinya cuma hanya 5 mungkin. Nah, gitu loh, Bu. Alias dikembangkan. Sebab kalau enggak dikembangkan nanti Ibu bosen. Kalau enggak maju-maju, kok dapatnya sedikit gitu. Ya kalau memang senangnya perkebunan, itu pun baik. Saya hari ini bergerak juga di perkebunan, tapi tidak dikomersialkan ya. Menanam untuk dimakan sendiri dan dibagikan ke yang membutuhkan. Jadi ya, perkebunan membuat saya happy. Karena berbelok dari industri, dari kantoran, masuk ke perkebunan ini variasi. Oke, Ibu Mahda. Siap, terima kasih banyak Ibu untuk motivasinya. Ya, terima kasih sama-sama. Selanjutnya, Sis Ros. Sis Rahel. Iya, Kak Rachel, sorry Kak. Saya kira sudah buka mute-nya. Silakan, Sis Rachel. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang Ibu Ros. Selamat siang. Ya, saya Rahel, Bu, dari Tangerang. Terima kasih banyak, Bu, buat materinya dan penyemangatnya hari ini ya, untuk sharingnya juga. Nah, Ibu, saya ini kan punya usaha, Bu, yaitu salah satunya adalah chicken nugget, Bu. Nah, itu saya kembangkan itu waktu COVID. Waktu COVID itu saya nggak kemana-mana dan akhirnya saya coba usaha chicken nugget karena memang saya suka buat anak sendiri. Itu awal mulanya dari itu, Bu. Nah, seperti yang Ibu tadi juga sharingkan, dimulai dari teman-teman dekat, saya kasih coba dan positif gitu kan. Respon mereka akhirnya saya berani untuk menjual gitu. Nah, cuman Bu, dari dulu sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh Bu dari COVID kan? Usaha nugget gitu aja Bu gitu. Maksudnya saya produksi dari dulu ya saya kerjakan semua sendiri dari awal produksi sampai akhir sampai pengemasan semua saya sendiri yang ngerjain gitu Bu. Nah, terus akhirnya ini berapa bulan ini puji Tuhan masuk ke kafe kan Bu. Masuk ke satu kafe. Nah, kalau kafe lagi pesen itu bisa sampai 50 pak, 100 pak gitu. Nah, itu semua saya kerjakan sendiri itu. Kadang-kadang saya merasa capek Bu gitu. Saya capek. Jadi dari subuh sampai sore saya kerjain sendiri gitu. Nah, saya berpikir kan katanya
coba rekrut karyawan gitu. Nah, cuman permasalahannya Bu kan harga nugget aja sudah bersaing kan Bu. Kita untung sedikit apalagi kafe kan Bu, kafe udah mintanya harganya tuh benar-benar dipres karena mereka juga harus bayar karyawan kayak gitu. Nah, ditambah lagi kalau saya harus rekrut karyawan, lah saya gimana caranya untuk masalah harga nugget saya gitu. Nah, itu dulu sih Bu, terus saya juga punya kepikiran kan pengen kayak tadi Ibu bilang buat perizinan. Nah, saya udah ajukan sertifikat halal. Tapi ternyata untuk produk makanan dari bahan daging ini Bu sulit sekali ya Bu ya diterimanya gitu. Dan itu berbayar dan bayarnya juga ternyata nggak murah gitu Bu. Nah, Kok itu beda kan ya, kalau di Semarang tuh nggak bayar semua. PIRT nggak bayar, halal nggak bayar. Iya tuh. Kalau di Semarang loh, malah ditunjang, dikasih uang. Ibu itu langsung kemana Bu? Ibu ajukannya kemana? Ke Departemen Kesehatan. Iya, masuk ke situ, nanti kan ada pengarahan di meja mana daftarnya. Ya sudah, kita ambil form, terus nanti dia tanya alamatnya di mana untuk dikunjungi kelayakan tempat usaha. Ya udah, nanti dipersilahkan. Itu kita di training dulu 3 hari, di training untuk mendengarkan ceramah. Sebab supaya bisa menghasilkan produk yang layak dimakan, tidak beracun dan lain-lain, itu dikasih training pengepakan itu yang baik, yang bagaimana, merek. Nah, semua dibekali lah, pokoknya sangat bagus sekali. Pemerintah sangat bagus sekali. Nanti kalau untuk kue kering, saya juga kan buat cookies juga Bu. Nah, itu halalnya gratis Bu, langsung keluar tanpa babi Bu. Tapi kalau untuk produk daging, nah ini yang dipermasalahkan banget Bu gitu. Dan dia bilang, ini harus reguler katanya, dan ini berbayar gitu. Oh, untuk yang daging toh. Orangnya yang kamu sertifikat halal cookies tempatnya dengan cookies tempatnya sama di Departemen Kesehatan. Yang bantunya tuh orangnya sama Bu. Saya mintanya tolong sama dia juga gitu. Oh gitu. Nah, gini, yang waktu saya mengurus ikan bandeng itu saya memang pakai tenaga jasa. Tenaga jasa. Bukan saya langsung. Tetapi untuk produk yang lain yang sifatnya kering lah ya, itu langsung. PIRT juga untuk yang kering sih langsung cepet gitu Bu. Maksudnya kalau mau datang langsung ikut training 2 hari. Nah, jadi gitu. Apa saya ajukan nugget saya Bu, langsung ditolak. Dia bilang ini harus lewat BPOM segala Bu. Oh, lewatnya BPOM ya? Iya. Udah nggak boleh PIRT lagi. Gak tahu ya Bu, saya nggak ngerti. Pokoknya dia bilang ini harus lewat BPOM kayak gitu, harus uji lab segala macam gitu. Saya belum pernah tahu kalau ini. Jadi saya saya kan ngelihat usaha Ibu juga nggak jauh beda kan, berarti kan bahannya kan dagingan ya, ikan gitu, ayam. Nah, kalau menurut Ibu nih Bu, langkah yang saya harus ambil supaya saya juga bisa mengembangkan usaha saya ini jujur sih Bu, saya nggak jago marketing gitu. Saya cuma minta tolong teman-teman jadi reseller saya gitu. Ya udah kamu yang nawarin deh, jualin gitu. Jadi kasih IG enggak? IG juga saya ada, cuma saya jarang upload juga sih Bu. IG itu menjadi tangan yang baik loh. Maksudnya ya memang masih kecil, harus iklannya harus kita yang ngarang sendiri ya. Kalau sudah besar kan bisa rekrut orang. Ya memang mau mulai yang pertama ini ya dimulai dari tanpa izin dulu, mencoba dulu. Tadi kan bilang masuk ke apa tadi? Restoran ya? Cafe. Jualnya ke kafe ya. Nah sekarang nyoba ganti frozen food. Frozen food itu artinya kamu harus punya lemari es, punya mesin vakum, itu kan tidak mahal ya, plastik vakum. Terus saya dulu packingnya vakum Bu. Saya kan vakum dulu. Nah terus tapi sama chef yang mentorin saya, yang ngerubah resep saya, dia bilang coba jangan di vakum tapi cuma di seal aja kayak di produk-produk nugget. Iya.
Kalau konsumenmu masih di dalam kota apa sudah luar kota? Masih di dalam kota sih, Bu. Oh, berarti belum frozen yang lewat Pexel itu belum ya? Belum, Jadi, belum. Heeh. masih ongkir ya, sifatnya masih ongkir. Masih yang harus sehari sampai. Ya memang paling sederhana yang cuman segel aja, memang plastik biasa. Cuman kalau tadi pertanyaanmu ingin mengembangkan, ya memang kalau arah pakai IG itu paling tepat. Dan Bisa untuk cepat. karyawan itu loh, Bu. Ya kayak gini, di rumah punya PRT enggak? Nggak ada. Oh ya, ya kalau dimulai dengan PRT, misalnya punya anak, mengasuh anak, itu kan juga tergolong PRT lah, dui fungsi. Rumah tangga mengasuh anak lah, suruh Itu membantu. enggak, Bu. Udah ada PRT sih. Nggak ada. Tapi ini sisanya belum ada ya, masih Kenapa, Bu? sendiri ya, Masih sendiri. masih sendiri ya. Dan kalau saya rekrut karyawan lagi ya berarti kan saya harus mengurangi gaji. Iya, itu sih. Iya. Ya mungkin kalau boleh sih kapan-kapan nanti saya pengen ngobrol aja sama Ibu kali ya untuk masalah sharing gitu, tukar pikiran. Boleh. Ya, boleh. Nanti Pak John akan kasih nomor teleponku ya. Iya, nomor iya. WA. Makasih banyak ya, Bu ya. Terima kasih, Rafael. Iya. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada, Kak. Oh, ada baru masuk tuh. Oh ya, baru masuk. Ada. Kak Winarnowin, silakan. Ya, silakan Pak. Silakan, Kak. Iya, izin Ibu Rosi, materinya sudah sangat memotivasi kami tentunya ya. Ya, terima kasih. Semoga ini juga bisa memberikan pandangan kepada kami untuk membuat usaha tentunya. Iya, amin. Pada kesempatan ini saya ingin barangkali bertanya ya Ibu ya. Iya. Di wilayah kita ini kan saya cenderung tertarik kepada usaha Ibu yang di bidang bandeng presto karena saya juga termasuk penggemar makan itu gitu. Saya koreksi, saya bukan bandeng presto, saya bandeng cabut duri. Kalau presto itu seluruh bagian dimasukkan dalam panci setelah dibumbui, lalu digodok dalam waktu mungkin 3 jam dalam sebuah panci presto. Rasanya ya cuman itu aja, ada asinnya, ada gurihnya, ada warna kuningnya gitu aja, itu namanya presto. Tapi kalau saya ini ikan segar dibuka file lalu dicabutin pakai pinset, masih ikannya masih segar loh ini loh, lalu ditutup lagi dilambari plastik. Nah, itu baru bisa dijual ke resto-resto. Jadi pelanggan saya tuh resto-resto. Semarang, Bandung, Jakarta, Batam. Tapi sifatnya itu resto. Pelanggan saya tuh resto. Kalau ibu rumah tangga ya oke lah teman-teman, saya boleh jual kiloan boleh. Gitu Pak. Jadi bandeng cabut duri itu tenaga kerja yang nyabuti. Kalau bandeng presto itu cukup bos pemilik membuka kompornya, memasukkan pancinya, kerja sendiri masih memungkinkan karena hanya dimasak begitu saja. Sekarang apakah Bapak sudah lebih jelas bedanya? Terima kasih Bu. Namun begini, di wilayah kita ini masih banyak potensi ikan-ikan yang lain. Gitu ya. Di kota mana Pak? Saya di Depok. Oh, di Depok. Oke. Depok. Ikannya tuh artinya jenis ikan tawar apa ikan laut? Kan potensi itu banyak gitu ya Bu ya. Artinya kalau kita berusaha untuk membuat sesuatu itu pasti bisa dicari bahannya yang melimpah tentunya. Dalam jumlahnya. Ya, di wilayah kita ini kan banyak ikan-ikan, misalnya ikan mas, lele, patin dan sebagainya. Apakah seperti itu bisa dimungkinkan juga untuk dikembangkan semacam itu tadi semacam
tanpa duri tadi. Sebuah potensi gitu. Iya, betul. Menurut saya sangat berpotensi kalau memang daerah Bapak banyak macam-macam ikan. Ikan itu makanan sehat yang sangat diperlukan tubuh. Jadi konsumen Bapak itu setiap orang, bukan cuma laki, bukan cuma anak, bukan cuma orang tua, tapi setiap orang. Pangsa pasar Bapak kalau sampai menginjak di perikan, pengelolaan ikan, itu pangsanya luas sekali. Tepat, boleh, silahkan dipikirkan produknya dasarnya ikan dibuat apa. Sekarang mau dibikin asin, namanya gereh, ikan asin. Dibuat masakan jadi, namanya catering. Ya, misalnya gurami bakar, itu kan namanya catering, Pak, ya. Tapi kalau tadi Bapak bilang semacam dicabuti durinya, betul ya, Pak? Iya, betul, Ibu. Dicabut di dirinya, saya pun pernah ditanyain sama resto, jualkah lele cabut duri, lele yang file, yang siap pakai. Nah, itu masih bisa, Pak. Saya pun kalau punya waktu ndak keburu tua, itu saya kelola, Pak. Lele itu potensinya besar sekali. Barangnya murah, rasanya enak, dimasak apa saja cocok, pangsa pasarnya seluruh orang, semua orang. Jadi nek Bapak berminat itu lele, Pak, boleh, Pak. Ya betul, Bu, karena daerah kita ini sangat melimpah, lele mudah dikembangkan gitu. Nah, lagi pula Bapak punya peternakan sendiri kah? Belum, Ibu. Dulu pernah mencoba gitu ya. Tapi kan untuk membeli pun namanya lele itu sangat murah gitu ya. Gitu. Artinya potensi tidak berminat ya, Pak. Dikembangkan. Oke, saya mendengar kabar bahwa di tempat Bapak sangat murah dan orang yang kerjain itu banyak. Nggak usah ngelirik peternakannya, Pak. Nggak usah. Bapak langsung cabut duri lele. Masuknya ke semua restoran. Bisa, Pak. Itu potensi pasar besar sekali. Mengenai caranya, ini lucu nih. Saya dulu belajarnya tuh belajar sendiri, Pak. Itu bandeng saya beli, terus saya buka dari kepala sampai ke ekor. Biak namanya di file ya, buka biak. Terus saya pentelengi terus. Duri-durinya ini ada di mana? Saya pentelengi dari atas sampai bawah, terus saya belajar. Terus saya buka Google. Anatomi bandeng, anatomi lele. Nah, lebih diterangkan. Duri itu ada di mana? Sekarang Google kan canggih, tahu semua. Nah, udah dihafalkan, terus kita praktek. Orang tadi sudah punya lele di meja, buka. Dah, oh ada di sini bener nih. Oh iya, yang ini. Lalu setelah dicoba mungkin 10 kali, sekarang sudah 0 loh, bener-bener 0, bener-bener durinya sudah nggak ada loh. Dimasak, Pak, dimasak. Itu tadi waktu pertama pastinya ada gagalnya. Dimasak supaya tahu, oh masih ketemu duri saya ini. Nah, coba lagi. Durinya ada di mana? Oh, ternyata ada di sebelah saya insang. Oke, nanti saya bikin lagi di sebelah insang, tak cari. Gitu, Pak. Terus sampai dicoba makan lagi yang sudah dicari itu udah. Terus coba lagi, akhirnya 0. Nah, sudah siap jual, Pak. Itu enak sekali sasarannya. Karena sekarang itu restoran tuh banyak, sedangkan lele itu paling murah. Jadi restoran kecil yang namanya warung pun itu bisa memakai produk Bapak. Pada dasarnya orang makan itu ogah ketemu duri. Lagi enak-enaknya menikmati bumbunya, loh kok keselak duri. Aku jadi ogah makan ikan, itu gara-gara duri. Nah sekarang caranya teknologinya itu sudah bisa diambil, ya udah ambil aja, pasti laku, Pak. Saya support banget nih ini Bapak mau berani mencoba. Iya Pak Win. Pak Win sendiri apa ada istri? Saya sendiri, Ibu.
Sendiri, oke, enggak masalah, mandiri. Saya pun sendiri waktu itu membuatnya, maksudnya enggak melibatkan suami. Saya pelajari sendiri, launching sendiri. Wes pokoknya semua sendiri sampai hari ini suami enggak tahu kerjaan saya. Kami tuh sejak menikah itu sudah berkarir sendiri-sendiri. Dia punya sendiri, aku punya sendiri. Sehingga sudah janjian kita kalau sudah ketemu sore hari, sudah tidak boleh bicara soal kerjaanmu, kerjaanku. Tidak, sama sekali. Jadi sudah sangat mandiri lah. Oke Pak Win cukup. Terima kasih kalau sudah mudeng, sudah berani. Kalau belum berani boleh telepon saya. Ya, terima kasih Ibu Rosi. Ya. Semoga nanti bisa memotivasi kami untuk membuat usaha itu. Amin, amin. Berdoa Pak, pasti bisa. Iya Ibu. Oke. Terus kayaknya ada lagi tuh siapa yang banyak angkat sekali tangan? pertanyaan ini. Ya pasti ada yang pertama saya sendiri, kemudian Sis Melisa. Saya penasaran Bu Ros, itu perbedaan antara harga jual bandeng biasa sama bandeng yang sudah cabut duri itu apakah persentasenya jauh? Maksudnya perbandingan harganya berapa gitu? Jauh. Misalnya kalau jauh sekali. Kalau misal ini cuman misal ya Bu, kalau misalnya bandeng itu harganya Rp100 yang berduri, kalau yang cabut duri berapa? 2,5 kalinya. 2,5 kali. Terima kasih. Mungkin bertanya, kenapa bisa begitu? Karena beli bahan baku itu masih ada sisiknya, masih ada tulangnya, masih ada ekornya, masih ada duri, jeroannya, ansangnya, itu bobot semua. Dan itu yang menanggung kita, produsen. Jadi waktu beli masih ada ususnya, masih ada duri ke tengahnya, duri halusnya, ansangnya di situ, itu bobot 27,5%. Itu yang menanggung kita, produsen. Berarti kepala jeroan hilang ya Bu? Loh, kepalanya enggak hilang, jeroan. Jadi angsang itu yang di dalam kepala itu loh. Nah, angsang jeroan, terus tulang besar, terus duri halus, terus ini sisik, terus satu lagi tuh sirip sama ekor ya Bu? Nah, sirip sama ekor. Nah, ekor tuh kebanyakan restoran mau lah, sirip nggak mau. Yang di punggung itu loh, yang di punggung. Nah, yang di punggung itu harus bersih. Karena di sirip itu disertai duri halus untuk nempelnya di dalam tubuh. Jadi nggak mau. Buang itu. Jadi selisih itu yang pertama, bobot. Kita yang menanggung. Kedua, tenaga kerja. Nggak mungkin kita kerja sendirian. Karena restoran bisa marah-marah loh. Orang satu paling sanggup berapa ekor. Iya toh? Iya. Sudah capek, memang dapat hasil uang tuh pastilah. Tetapi restoran bisa marah-marah. Apalagi sekarang ini lagi ngetren, semua restoran punya menu bandeng cabut duri. Lah, kalau saya nggak punya tenaga kerja ya nggak mungkin. Jadi harus ditambah gitu. Nah itu kan tenaga kerja bayar, memberi gaji. Nah jadinya kita masukkan di dalam harga pokok. Bahan baku, tenaga kerja, kesusutan, itu. Nah setelah itu kita menentukan labanya, mau berapa persen. Misalnya 40%, ya oke, tambahin 40%, itulah harga jualmu gitu. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Ros. Silakan, Sis Melisa. Silakan, Sis. Iya, Pak John, Sis Rosya. Ya. Selamat siang Bu Ros. Salam kenal, saya Melisa Bu. Ibu, Bu, saya mau tanya, saya kan jual snack Bu. Nah ini bagaimana caranya untuk kita bisa menginovasi terus-menerus? Karena jujur saya masih ada kendala sih Bu, kesulitan untuk tahu gitu loh ke depannya, gambaran ke depannya tuh mau ngapain gitu loh. Nah itu sih Bu, pertama itu.
Yang kedua, tadi kan Ibu sempat bilang tentang pesaing baru ya, Bu. Nah, kalau snack itu kan banyak banget yang bikin snack dan snack yang sama. Nah, ini menurut Ibu, apakah cukup, Bu, dengan kita menjaga kualitas dan terus ngelakuin yang terbaik, itu udah cukup untuk apa ya? Customer tuh bakal balik ke kita, Ibu, atau bagaimana, Ibu, dengan pesaing baru ini? Iya, dengan pesaing ya. Seperti itu. Iya, saya jawab ya, Bu. Iya. Ini produknya ini snack kering apa snack basah? Snack kering, Bu. Kayak stik bawang, stik keju gitu, Bu. Oke, berarti leluasa dong kamu punya waktu jual. Iya, Ibu. Beda dong. Kalau coro bikang, apa yang harus segera habis di hari itu pusing banget itu. Nah, kalau produkmu ini santai, enak ini. Kalau laku dicari orang terus, oke? Ya. Menurut saya tadi siapa Melisa? Nah, iya, Bu. Melisa tadi sudah punya produk berapa macam? Dua macam. Sama ya, ada dua macam, Ibu. Iya. Sama ada apa? Ada cookies juga, Ibu. Tadi mirip sama Cirahel ya. Oke. Jadi snack kering dan cookies ya. Kue kering ya. Pesaing memang betul banyak. Tadi Melisa tanya bagaimana cara untuk mengembangkan produk, betul ya? Betul, Pak, Bu. Belum punya ide sendiri, ya lihat gitu ya. Tapi kepengen gitu tak? Iya. Untuk mencari ide itu sepertinya gampang karena kan sekarang itu Google itu kan bisa ditanyai apa saja. Misalnya, saya kok belum punya snack yang bahan bakunya tepung lerut ya. Tepung lerut itu bagus banget. Orang sekarang sudah mulai menjauhi tepung gandum. Aku ambil tepung lerut, ini baik untuk kesehatan lambung. Ya kamu tinggal tanya sama Google. Snack terbuat dari tepung lerut. Udah keluar banyak. Cara memasaknya pun kamu bisa bertanya. Resep roti, misalnya tadi roti apa ya yang dia sebut ya. Roti es misalnya. Resep cara membuat roti es misalnya gitu ya. Itu sudah keluar semua. Sudah tinggal tanganmu aja yang ngerjain. Zaman sekarang itu kalau kita kreatif, kita mau mengikuti perkembangan, sangat terbantu dengan Google itu. Sampai bentuknya seperti apa, keluar gambarnya. Jadi enak lah sekarang ini. Nah tadi itu mungkin sudah bisa menjawab tentang produk yang baru. Tadi Melisa bilang, saya mau ngapain untuk yang Natal ya? Iya betul, Natal. Bukan Ibu. Kan memang perlu dikembangkan. Kedua, gambaran ke depannya Ibu. Maksudnya kadang-kadang setiap orang kan punya gambaran ya Bu. Ke depannya mau gimana gitu loh. Nah itu saya jujur masih kesulitan sih Bu. Jadi masih bertahap satu hari demi satu hari gitu loh Bu ngejalaninnya. Betul. Saya pun dulu ya kayak gitu. Betul sama. Merintisnya dari tidak ada orang yang membantu, tidak ada orang yang ditanyai, tapi dengan percobaan sendiri. Step by step, hari ini masih kurang bersih, besok ya gitulah semua. Harus ulet, tidak putus asa, punya target. Tanggal kapan, seberapa lama saya harus bisa. Nah itu penting supaya kita terpacu ya. Tadi mengembangkan usaha sudah tak tunjukin. Lalu tadi dalam langkah-langkah seminar tadi, kita kan cari produk dulu apa yang kira-kira di pasaran belum banyak. Ya, kayak tadi betul. Anak saya tak arahkan cucian mobil karena saya tahu di Semarang belum ada cucian mobil besar. Nah, kamu sekarang tahu, oh saya bantu ini, saya bantu. Saya kan orang yang paling sadar tentang kesehatan. Hidupnya sehari-hari menata kesehatan. Nah, itu tepung gandum itu saya tinggalkan, tidak saya cari. Ya, ini bocoran. Kamu bikin snack dari tepung lerut. Lerut itu apa ya, Bu? Kalau bahasanya di Google, kerot. Ada yang nyebut lerut. Lerut. Tepung laut itu Kak, Bu? Hah? Apa Pak? Tepung laut ya? Ada yang nyebut lerut, ada yang nyebut kalau di Malang larut itu Kak. Iya tepung laut itu kan kalau orang Jawa bilang. Iya. Betul. Iya.
Tepung lerot, larut, garut. Garut kali itu ya. Ya, nek saya menasehati kamu bikin itu. Cari di Google. Itu ya, kamu nanti masuk IG, bisa kamu tulisi. Semua orang meninggalkan tepung gandum. Nah, kami hadir dengan tepung yang sangat mendukung untuk kesehatan pencernaan. Loh, itu sudah orang tuh sudah langsung bacanya bukan cuma mengenyangkan, bukan cuma enak, bukan cuma aku sedang makan, tapi aku sedang memupuk kesehatan. Loh, kan lain lah. Hati makan gembira ria, tidak takut, loh kan gitu. Nanti kamu diferensiasi produk lagi tanpa gula. Loh, itu diferensiasi. Aku orang diabetes, berarti aku bisa beli ini. Oh, gitu. Yang lain belum, kamu sudah, kan gitu. Iya, Bu. Nah, itu namanya bervariasi dengan melihat kebutuhan pasar. Iya. Jadi jangan berkata, aku isane ini tuh, yang lain aku ndak bisa. Jangan. Zaman sekarang ndak tahu. Bisa tanya gitu. Google. Iya, Bu. Nanti jualnya titipkan di toko oleh-oleh. Permulaan titip judulnya. Makanya aku bilang ke kamu itu beruntung bergerak di bidang yang leluasa. Karena nih toko snack itu kan banyak. Kamu punya waktu hari ini tuh mungkin bisa mengirim 5 tempat. Besok masih bisa, makananmu tuh ndak rusak. Kan gitu. Cuman kamu harus betul-betul kering. Jangan sampai ada kebasahan. Karena ini unsurnya kan tahan lama. Iya, Ibu. Oke, ya gitu dulu. Adakah lain? Mungkin sekalian yang kedua itu, Bu. Kalau misalnya ada pesaing baru ya, Bu. Oh ya, pesaing baru. Dengan kita menjaga kualitas dan kita melakukan yang terbaik terus-menerus, apakah itu udah lebih dari cukup ya, Bu? Nah, pertanyaanmu tuh baik. Dulu, orang kuno, zaman oma-oma kamu, di mana orang tuh banyakan tuh ibu adalah ibu rumah tangga, tidak bekerja. Itu yang namanya produk snack, barang itu langka, jarang. Sedikit yang bisa, biasanya basah karena tidak punya mesin pengering. Dulu nyeritakan oma-oma kita. Tapi sekarang sudah maju, di mana sudah mulai makanan itu sudah tidak yang kuno-kuno. Lah kalau kamu bertahan di tempat yang kuno, memang kalau enak itu bisa dicari orang, tapi orang itu lama-lama lupa. Karena terbitlah yang baru. Kedua, orang yang suka dengan produkmu itu lama-lama tua umurnya. Lah, sudah mulai lupa, diterjang iklan-iklan baru, ya nyoba yang baru. Walaupun seharusnya makananmu tuh enak banget. Tapi terlupakan oleh iklan-iklan yang baru. Gitu. Jadi menurut saya, jangan berdiam kualitas tok, tapi tetap harus diferensiasi produk. Oke, Bu. Iya. Karena pakai merek dan karena produkmu itu produk merek. Nih ikan bandeng Jawa Duri kan bukan pemerek. Kebutuhan dapur itu. Bahan dasar seperti ayam. Iya, betul. Beda. Kalau produkmu perlu. Oh iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Ros. Ya, Melisa. Oke. Tinggal 5 menit, Pak. Kenapa? Tinggal 5 menit. Iya, tinggal 5 menit dan saya rasa kayaknya sudah nggak ada lagi yang bertanya ya, Sis Ros. Sudah, Kak, ditutup aja. Sudah kayaknya sudah nggak ada, Pak John. Baik, sebelum saya tutup, mungkin pemateri akan memberikan sedikit dulu closing statement-nya dulu. Pendek aja, Bu Ros. Berikan closing statement untuk webinar ini, silakan Bu. Closing, kayak pesan gitu ya Pak? Ya, penutup kata. Ya. Baik, para pendengar di sisi yang saya hormati. Setelah hari ini, mulailah besok dengan tujuan yang pasti. Jangan lupa anggap pertemuan kita ini tidak ada artinya, tapi bertekadlah dari dalam,
aku harus bisa. Bertekadlah aku mau coba. Aku tidak gagal, tidak mau gagal. Gagal pun aku akan belajar lagi. Jadi saya ingin yang mendengar semuanya ini memulai dengan usaha baru, yang ada dikembangkan, apa yang ada kita mulai gitu. Tapi bagi tenaga profesional, ada nggak ya tenaga profesional di sini? Saya kurang tahu. Ya kalau memang tenaga profesional, satu yang bos seneng melihat karyawan di dalam bekerja, satu saja, orangnya tidak suka menunda waktu. Saya sebagai pimpinan, punya karyawan banyak, paling seneng nek orang itu tak suruh, langsung dikerjakan. Wah itu seneng sekali. Perkara dia nanti salah, dia bisa bertanya. Tetapi saya paling seneng orang yang tidak seneng menunda waktu. Karena berarti orang itu tuh orang yang serius. Nah, gitu Pak. Jadilah orang yang seperti itu. Terima kasih buat Ibu Rosiana Wati. Sama-sama Pak John. Memberikan materinya dan buat Sis Rachel Stefani, silakan Sis memberikan keterangan bagaimana caranya mendapatkan e-sertifikat dalam webinar ini. Silakan Sis. Terima kasih Pak John. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Ros untuk sharingnya luar biasa. Teman-teman, untuk yang mau e-sertifikat dari webinar kali ini, karena ini pesertanya juga tidak terlalu banyak, jadi saya minta untuk yang butuh, silakan hubungi nomor DCC Center ya, 0812-5050-4274, itu ada di undangan. Di paling bawah itu ada nomor teleponnya. Nomor WhatsApp-nya, silakan WhatsApp aja, saya butuh e-sertifikat. Nanti dikirimkan link Google Form-nya di sana. Ya, jadi saya per japri aja jadinya gitu. Ya, untuk yang butuh saja ya, untuk yang perlu saja. Oke, nanti kalau sudah terima link Google Form-nya, silakan diisi. Perhatikan nama, jangan huruf besar semua. Dan email yang pasti, email harus diperhatikan, jangan sampai salah ketik, karena nanti e-sertifikat akan secara otomatis terkirim langsung ke alamat emailnya teman-teman, gitu ya. Itu aja Pak John dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Rachel Stefani ya, dan para peserta webinar dan seluruh sahabat-sahabat di Sisi Radio semuanya, dan sekali lagi buat Ibu Rosiana Wati, terima kasih telah memberikan materinya, dan saya rasa Sister Nancy kita cukupkan sampai sekian ya Sister ya. Iya, terima kasih sekali lagi ya buat Ibu Rose. Jadi kita punya modal lagi ya untuk mempelajari, atau kita punya semangat untuk bagaimana usaha lagi ya. Iya Bu Nancy. Iya Bu, terima kasih banyak. Jadi udah di penghujung acara ini kita semua, dan berterima kasih ya buat semua peserta webinar yang hadir pada saat ini, dan pendengar yang ada di Sisi Radio semuanya ya. Luar biasa untuk kita mengikuti webinar kali ini. Dan kita bisa jumpa nanti di webinar berikut ya Pak John ya. Ya, webinar berikutnya di bulan depan, di webinar di Sisi yang ke-22 ya, dengan tema yang lain tentunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat siang. Dan jangan lupa untuk menghubungi di Sisi. Iya. Oke. Di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas.